Oke, selamat malam teman-teman. Balik lagi Ask Me Anything. Udah seri yang keberapa ya? Udah banyak deh pokoknya dia. Udah banyak banget. Materi ini isinya adalah ngejawab pertanyaan teman-teman, concern teman-teman, atau mungkin kekhawatiran teman-teman, apapun deh, apapun. Kita akan obrolin semua di sini. Jadi bebas. Ini topiknya bebas dan kali ini saya akan tampilin chart. Jadi kalau teman-teman ada yang nanya tentang saham, tentang market, apapun, kita bisa share chartnya ke teman-teman semuanya. Ini ada Pak Robi Hartono. Selamat malam Pak Robi. Lalu siapa lagi di sini ya? Pak Anang udah join. Prayudisa. Malam Pak. Bapak Ibu Reviani. Selamat malam Bu Revi. Oke, saya akan taruh dulu judulnya Ask Me Anything Session. Pin comment. Oke, nah ini ada pertanyaan pertama nih. Pertanyaan pertama dari Prayudisa. PTBA masih bisa naik nggak sampai bagi dividen karena laporan keuangannya bagus. Jadi teman-teman kalau kita ngedengar laporan keuangan bagus, mau bagi dividen, kita nggak boleh patokannya di sana. Jadi kita harus patokannya di market teman-teman. Market yang menentukan harga sahamnya bisa naik atau enggak. Market juga menentukan sahamnya bisa stay di level sekarang atau turun. Nah, jadi pada dasarnya kita harus balik ke technical. Jadi nggak perlu ngelihat di laba bersih gitu loh, atau nggak perlu melihat di berita, tapi lihat di grafiknya. Karena satu pelajaran yang kita bisa cermati di sini adalah apa sih? Pertama, dari sisi komoditas. Kan kemarin 2-3 hari terakhir kan komoditas kan gila-gila naik gitu ya. Gila-gila naik, dan hari Senin itu kita di grup member Galeri Saham GS Pro, kita sempat nanya nih ke teman-teman semua di sana gitu loh. Besok kira-kira gimana? Harga saham bisa naik ketika komoditas naik, atau nomor 2, besok harga akan flat ketika komoditas naik, atau besok akan turun ketika komoditas bergerak naik. Itu jawabannya random teman-teman. Jawaban random. Dan kalau technical, sebenarnya jawaban technical adalah cenderung di yang flat atau yang koreksi di sana. Seperti itu. Tapi kalau lihat harga komoditas naik kencang, kita semua pada wah ini kayaknya masih bakal akan naik lagi. Yes, pagi-pagi naik. Setelah itu koreksi. Walaupun penutupan harga komoditas tetap naik gitu loh. Jadi nggak bisa serta-merta kita oke, beritanya apa? Komoditas naik. Oh, saham saya masih naik. Besok berita naik. Komoditasnya, saham saya masih naik. Nggak bisa. Jadi semua harus balik ke technical. Nah, ngomong-ngomong mengenai tadi pertanyaan PTBA ya, sebentar. Mengenai pertanyaan PTBA. Nah, untuk PTBA ini saya mau share chart ya di sini ya. Nah, ini IHSG. Ini saya hari ini tuh malam-malam masih nyari-nyari saham nih untuk trading plan besok. PTBA teman-teman. Nah, asik ya kayak gini ya. Wah, PTBA. Kalau saya di sini saya selalu pakai MA 50, 100, 200 yang menunjukkan apa? Yang menunjukkan tren jangka pendek, menengah, dan panjang. Dan kalau teman-teman lihat di sini, maka terlihat banget nih bahwa tren saham PTBA itu masih naik kok. Masih naik seperti ini. Masih naik. Nah, saya lebarin ya biar enak nih. Ini miring kayaknya. Oh enggak, layar saya soalnya yang cekung. Nah, PTBA masih naik. Udah belum? Oke. Nah, udah rapi ya. PTBA masih naik. Nah, kita lihat big picture gimana? Big picture-nya pada dasarnya ini masih bagus banget teman-teman. Masih bagus nih ya. Ini coba lihat nih. Ini ada level resisten udah jauh di bawah gitu ya. Udah jauh di bawah. Lalu di sini juga udah jauh di bawah. Kita lihat lagi, tarik lebih jauh nih. Nah, ini ada gap nih. Gapnya udah ketutup ya.
Gapnya sudah ketutup dan harganya bisa stay di atas gap. Nah, gini ya. Oke. Nah, jadi pada dasarnya masih oke-oke aja, cuman kelihatannya ini akan jadi resisten nih di sini nih. Nih, teman-teman perlu lihat area ini. Ini akan jadi resisten dulu nih kayak ini. Kita bikin warna merah. Seru juga ya IG Live kayak gini ya. Oke. Nah, jadi PTB gimana? PTB pada dasarnya tren masih naik, kelihatan nih. Dia terkoreksi setelah menutup gap warna biru ini ya. Nah, tapi kalau dia bisa stay, ini udah kebentuk 2 hari low baru nih di sini nih. Di level berapa nih? Kalau kita lihat di sini di level 3450. Ya, kita berharap lah beberapa hari ke depan dia bisa stay di atas 3450 atau serendahnya di level kira-kira di sini. Maka ini akan jadi base baru untuk nanti dia bergerak naik lagi ke kisaran 3900. Jadi pada dasarnya secara teknikal naik, masih berpotensi naik, tapi gitu ya. Tapi apa? Tapi jangan pegangnya di berita, atau jangan pegangnya di laporan keuangan, atau jangan pegangnya di rencana pembagian dividen. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, sekarang kita lihat lagi di sini. Ada pertanyaan apa lagi di sini? Dari Pak Rudi 1854. Malam Pak Rio, mau tanya IHSG apakah masih aman karena asing outflow 11T hari ini? IHSG relatif masih aman kok. Relatif masih aman. Gini ya. Kita buka lagi di sini IHSG. Oke. Nah, ini gambar-gambar kita nih IHSG. Nih, posisi IHSG gimana? Di atas MA 50, 100, 200 relatif lebih oke, masih oke. Kotak merah ini adalah kotak konsolidasi IHSG. Dan kalau ditarik ke kiri, kotak kuning, ini adalah level all time high nih IHSG nih, waktu sejak kemarin-kemarin itu ya. Rekor tertinggi di tahun 2018. Nah, jadi kondisi sekarang, tentu bisa cermati bahwa kalau IHSG ini masih bisa stay di atas level garis merah ini, di berapa nih ya? 6750, maka ini cenderung masih dalam range koreksi sehat, teman-teman. Dalam range koreksi sehat. Tapi balik lagi, IHSG koreksi, nggak semua saham kita juga koreksi loh. Kita harus ingat di sana ya. Bahwa apa? Tentu perhatikan bahwa kemarin indeks naik dari level 6.600 sampai ke 7.000. Apakah semua saham naik? No. Dan sekarang indeks kita terkoreksi dari level 7.000 ke 6.800-an. 6.900 lah ya, 6.880. Apakah semua saham turun? Enggak juga gitu loh. Jadi IHSG adalah rata-rata kelas. Jadi dalam rata-rata kelas, walaupun rata-rata kelas rendah, tetap ada murid yang pintar. So far masih relatif oke. Lanjut ya. Apalagi di sini. Nah, dari Surya TJ. Malam Pak Rio, pengen tanya soal Tins dan Elsa dong. Lagi floating loss sekarang dan pengen cut loss jika memang gak bisa mantul. Tins dan Elsa. Tins kan lagi jangan-jangan beli di pucuk ya. Jangan-jangan beli pas kemarin pagi ya. Bercanda. Oke, Tins ya, teman-teman ya, Tins di sini. Tins. Waduh. Ya ini kelihatannya ini area yang perlu kita cermatin dulu lah di sini, area yang perlu kita cermatin dulu, karena kalau kita lihat dalam jangka sebenarnya nggak ada pola-pola yang menarik bagi Tins sih saat ini sih, nggak terlalu ada gitu loh. Jadi Tins ini tuh bisa dibilang naiknya itu secara teknikal itu nggak se-predictable yang dibayangkan lah. Nah, teng tong pas nih, gitu, pas ya teman-teman ya. Jadi technical itu apa ya? Technical itu pada dasarnya ditarik dari manapun kalau benar, itu angkanya akan
bersinggungan dengan aliran-aliran yang berbeda gitu. Jadi kalau TINS itu sementara ini masih di area support, jadi harusnya sih selama di atas 1600 lah ya, itu relatif masih oke sih Pak untuk TINS. Lalu Elsa nih, jangan dibeli di pucuk walaupun komoditas naik, oke? Walaupun komoditas naik, jangan beli di pucuk. Nah, teman-teman bisa lihat nih Elsa ada apa nih di sini. Ngomong-ngomong, by the way, besok kita bakal ada ini ya. Besok kita ada trading lab jam 12 siang. Teman-teman silakan ikutan. Biar kita, karena akan diadain di YouTube atau Zoom meeting. Ini double bottom nih. Nih, double bottom nih. Teori double bottom gimana? Target kenaikan adalah kurang lebih gini. Wih, tinggi banget nih. Yakin. Nah, kita harus menguasai trend following, teman-teman. Tapi pada dasarnya kayak gini. Ya diskon-diskon lah, tinggal setengah, tetap lumayan kan ke 400 gitu. Nah, jadi dengan kondisi sekarang pada dasarnya Elsa itu masih dalam tren naik kok. Mungkin dia akan konsolidasi dulu lah di kisaran sini nih. Hingga apa? Hingga MA-nya naik nih. Ini MA-nya kan masih ketinggalan nih ya. Hingga MA-nya naik. Kayak gitu. Kalau MA udah naik, dia masih stay di sini. Wah, lumayan nih. Untung nanya Elsa, saya catat dulu ah. Elsa. Gitu ya teman-teman ya. Elsa masih oke lah. Elsa. Tinggal anaknya kemana nih? Oke, lanjut. Lanjut sekarang saya mau cek di sini. Oh, dari Pak Tri Laksono Yohanes. Wah, ikutan lagi. Thank you ya Pak, sudah sering ikutan di acara kita. Dari Pak Winarno Hadrianto. Selamat malam teman-teman. Lalu dari Dika Ginting. Pertanyaannya adalah sebentar. Properti gimana? Gitu ya. Properti gimana? Yuk kita lihat yuk. Kita lihat sini. Salah. Kita mulai dari BSDE. Well, kenaikan dia masih dalam tren yang belum naik. Jadi masih sekedar naik dalam range konsolidasinya. Ini kelihatan di sini ya. Nih, ini BSDE ini. Dia kenaikan dia masih dalam range konsolidasi. Gitu. Dalam konsolidasi. Oke, dengan berbagai sentimen dan lain sebagainya. Cuma kalau lihat secara teknikal sih ini masih butuh effort untuk dia bisa naik. Ini saya ngomong seperti ini bukan berarti besok nggak mungkin nggak akan naik nih ya, bukan gitu ya. Saya bukan wizardnya gitu ya. Tapi pada dasarnya kalau secara teknikal, kalau kita mau ngomongin teknikal, maka ini akan ada area resisten di sini nih. Akan ada area resisten di situ. Oke, jadi belum apa ya? Naiknya menarik, tapi bukan untuk bullish panjang, belum. Lagi contohnya ASRI. Nah, ASRI gimana? ASRI juga PR dia masih agak panjang untuk melewati 170 lah. Di sini. SMRA gimana? Yang hari ini naiknya kenceng. Oke, sama teman-teman. Masih di bawah moving average. Kayak gitu. Oke. Nah, teman-teman, ngomong-ngomong mengenai moving average, kita nanti tanggal 26 Maret akhir bulan kita akan ada kelas yang mempelajari tren, yang mempelajari momentum pergerakan harga, dan salah satu itu menggunakan moving average. Tapi ada tambahan lain di kelas systematic trading management. Jadi kok setiap IG Live ngomongin systematic trading management sih, STM ngapain gitu kan? Well, STM itu kita buat kelas untuk membantu para trader untuk bisa memiliki mapping peta yang lebih sistematis untuk Anda pelajari, sehingga apa? Sehingga kita bisa lebih mandiri dalam transaksi dan kita bisa punya insting. Oke, insting itu penting gitu ya. Tapi jangan tanpa metode. Insting apakah ini saham, ini sektor akan bullish panjang atau dia bisa bullish tapi mungkin ada butuh waktu gitu loh. Butuh waktu. Nah,
cek aja nanti di IG story kita tentang STM, Systematic Trading Management, tanggal 26 Maret. Oke, lanjut ya. Lanjut di sini. Lalu dari It's in Day, saya nyangkut di Toba. Average apa cut loss? Average bukan opsi kita. Oke. Toba. Kita lihat di sini ya. Waduh. Nih. Kotak merah ini bahasan kami sama tim itu bahwa ini adalah area ujian Toba, area resisten Toba di sini, dan ternyata dia nggak bisa melewati dan dia udah turun ke bawah. Jadi kalau menurut saya ringannya ke sini dulu lah, gitu. Ringannya ke sini dulu. Saya nggak ngomong beratnya dulu ya, karena nanti takutnya jadi terlalu berat. Takutnya jadi terlalu berat gitu ya. Jadi di sini dulu. Jadi menurut saya, teman-teman perhatikan ini ada area gap di sini. Ada area gap di sini. Oke. Ini akan biasa sih rebound mencapai area ini. Kalau dia mencapai area ini atau setinggi-tingginya itu mencapai area ini, MA-nya berapa nih? MA 50. Ini biasanya jadi target rebound untuk saham ini. Urusan nanti dia bisa naik ke atas lagi nanti dulu. Tapi selama dia masih di bawah garis hijau MA 50, well ini cenderung belum begitu favorable gitu ya, belum begitu favorable. Jadi udah tahu ya trading plan-nya apa ya? Sell on strength. Lalu dari Raharjo Diarto, bagaimana nasib saham-saham nikel-nikelan, Antam, Inco, DKFT, NICL? Saya cepet dulu aja ya, takutnya kelamaan. Antam, naiknya udah terlalu tinggi, nggak ada istirahat. Teman-teman kalau lari sprint pasti kecapean. Jadi biarin dia konsolidasi dulu. Kayak gitu ya. Lalu apa? Inco sama. Naiknya udah terlalu cepet, lagi nyeprint, pasti capek banget. Dia konsolidasi dulu. Jadi untuk Antam, Inco ini pada dasarnya kita nggak bisa bilang apa-apa dulu. Biarin dia konsolidasi hingga terlihat arahnya itu konsolidasi untuk naik atau konsolidasi untuk balik turun. Ingat, jangan pakai berita, jangan pakai harga komoditi. Kalau kita udah bicara trading, kita harus lihat price action di market. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, lanjut. Kita cek lagi di sini. Lanjut ya. Dari lokasiproperty.com. Wah, ini Bapak Ibu selalu ikutan nih kayak ini. Namanya siapa sih, Pak? Oke, Vario profit mana lebih bagus kalau exit dulu buat akumulasi? Hah? Gimana? Profit mana lebih bagus kalau di exit dulu buat akumulasi, kalau downtrend dibandingkan di akumulasi? Aduh. Kok ada tanda baca akan lebih enak nih, Pak? Saya bingung. Akumulasi sampai 1 tahun. Wih, duitnya banyak nih. Dia akumulasi sampai tahun. Jangan. Ngapain? Akumulasi sampai 1 tahun. 1 tahun diakumulasi, ada saham yang lagi rally. Ngapain kita fokus yang lagi nggak kemana-mana? Pokoknya gitu, Pak. Oke. Lalu dari Bu Reviani lagi. Vario lagi rame nih. 2 yang katanya Sultan Trading yang baru ketangkep jadi Sultan Bui. Dari sini kita harus bisa lihat kalau terjun di market itu harus belajar skill pengetahuan dulu, jangan hanya ikut-ikutan aja. Yes, teman-teman, ingat, kadang kita buka rekening saham, kadang kita trading saham, walaupun yang 2 Sultan itu bukan di saham ya. Kadang yang kita lihat adalah materi. Mobilnya apa, rumahnya gimana, lalu apalagi profitnya yang dikasih lihat, wow untungnya bisa 100% dan lain sebagainya. Oke? Semua itu bisa disetting, teman-teman. Semua itu bisa disetting. Jadi nggak boleh lihat di situ. Jadi teman-teman harus pelajari apa? Metode gitu. Dengan ada metode, Sultan itu kalau bilang ngomong apa, kita tinggal dengerin aja. Oh, dia ngomongin ini loh. Gua cek deh grafiknya. Bagus gak ya? Oh jelek, biarin aja. Itu bagus ternyata, kata dia. Kita ikutan. Jadi
Jadi orang ngomong apa bukan untuk kita dengar, kita ikutin, tapi untuk jadi masukan buat kita, input buat kita untuk cek ke grafik gitu teman-teman. Oke, pengetahuan dulu teman-teman. Jangan trading saham, trading market apapun, kripto apapun hanya karena dengar-dengar kata orang, dia katanya untung gede. Katanya. Kenapa? Ya gitu deh. Gue punya 20 saham, satu 100% naiknya, tapi yang lain masih merah. Ya udah gue kasih aja yang 100% yang naik. Kayak gitu loh. Hati-hati ya, jangan sampai seperti itu. Oke. Lanjut. Lalu dari Egi WJ. Pak, Temas bisa masuk di mana? Teman-teman tinggal cek Temas, kita baru ngulas Temas di website galerisaham.com. Nanti teman-teman tinggal cek aja. Temas bisa masuk di mana. Oke. Lanjut. Kita lihat lagi nih ya. Dari Bu Reviani, karena memang sebelum terjun ke market kita harus invest pengetahuan. Yes, benar teman-teman. Ini menarik nih. Invest pengetahuan adalah invest dari leher ke atas. Jangan beli saham di atas. Oke, investlah pengetahuan dari leher ke atas. Jangan invest saham di harga atas. Kenapa saya ngomong invest di harga atas? Karena maunya trading di harga atas, ujung-ujungnya nyangkut jadinya invest. Hati-hati, invest yang mana yang kita lakukan. Oke, lanjut. Dari Pak Aceh Pabi lagi. Hadir Pak Rio, mantap pakai metode trend following. Portfolio invest sahamnya naik dan dapat dividen jumbo. Well, yes, teman-teman. Kalau kita punya horizon jangka panjang dan kita beli saham yang tepat buat invest, ingat ya, ada trading, ada invest. Oke? Nah, kalau yang invest, horizon kita jangka panjang, we marry with the company, istilahnya seperti itu. Itu returnnya juga bagus, teman-teman. Dan ada passive income. Lanjut, dari Bo Hartono. Properti dan infrastruktur Pak, apakah sudah mulai rebound? Properti dan infrastruktur. Properti tadi yang saya bilang ya, rias rebound, tapi masih dalam range konsolidasi yang gini nih. Oke, seperti ini. Dia mulai naik. Tapi kalau untuk konstruksi, coba kita lihat ya. Konstruksi, apa contohnya? Adi. Enggak. Belum. Masih jelek. Pakailah moving average. Gitu teman-teman. Pakailah moving average. Nah, teman-teman perlu mempelajari nih kayak gini-gini nih. Karena kalau enggak asal-asal dengar orang main percaya aja. Kalau saya bukan jadi orang yang pengen dipercaya orang. Kenapa? Anda yang harus paham sendiri. Wika. Oke? Wika juga masih downtrend. PTPP masih downtrend walaupun enggak. PTPP ini dalam range konsolidasi. Ini kelihatan nih ya. Konsolidasi. Jadi kenaikan dia relatif masih dalam range konsolidasinya. Jadi untuk rally panjang belum kelihatan. Oke, lanjut. Dari Daisy Tanoto. Pario tolong bahas Indi dong, please, thank you. Indi. Tadi Indi kayak kita udah lihat ya, Indi ya. Indi. Ya, Indi ini butuh konsolidasi dulu, teman-teman. Kenapa? Naiknya udah terlalu panjang. Nih, naiknya dari sini ke sini. Ini udah berapa persen teman-teman? Oke, udah berapa persen? Nih, gile, hampir 50%. Hampir 50% dalam waktu seminggu. Ya wajar dia harus istirahat dulu teman-teman. Wajar dia harus istirahat dulu. Oke, lanjut di sini. Siapa lagi nih? Saya di komputer aja deh. Kuas gimana? Dari Oriza. Kuas. Oh, itu yang kuas ini ya. Coba ya. Kuas. Wudih. Ini nggak salah nih. Wah, berat nih. Ini bisa kayak Bukalapak geraknya. Biarin dulu aja. Oke. Biarin dulu aja. Jadi jangan dibelilah. Nanti dulu lah. Kecuali dia udah bisa udah bergerak di atas level 90, barulah nanti lihat. Cuman untuk sekarang nanti dulu. Oke, lanjut. Inco Antam gimana? Dari Bu Erna Chang. Inco tadi udah kita bahas. Pak Nugroho Adi mengenai Antam udah kita bahas juga. Dari Dona Kavi, Java double bottom
nggak potensi gimana? Java double bottom. Coba kita lihat ya. Iya double bottom memang. Double bottom. But tapi nih double bottom, where do you expect untuk naik? Nih udah sampai sini, ketahan MA 200 lah. Dia masih dalam range konsolidasi teman-teman. Jadi not to be expect more, oke? Belum. Oke. Ganti sektor kok dari Hans. Oke. Sektor apa nih? Ganti sektor ya boleh, nanti kita lihat ya. Oke. Lalu dari Johannes Lau, BBYB. Teman-teman, BBYB itu masih downtrend. Tren jangka panjang ya masih bagus. Cuman nggak bagus deh. BBYB ya. Masih Breeze LPKR, let's see Breeze sama LPKR nggak ada bu. Jadi saya bukan bilang ini bahwa nggak bisa naik semuanya ya, tetap semua 4 ini yang ditanya bisa naik. Cuman kalau secara teknikal nothing to be expected gitu loh. Oke, mungkin yang paling mungkin adalah Breeze, tapi itu pun akan slow naiknya, akan slow. Jadi enggak ya, kurang. Jadi dari 4 saham tadi bu, selamat, nggak ada yang perlu dibeli, santai, liburan dulu. Oke, lalu dari Young Horse, LSIP atau loss, LSIP stop loss 1500 tapi nggak kejual. Emang kenapa dengan LSIP ya hari ini ya? LSIP stop loss 1500 tapi nggak kejual. Kenapa di 1500? Dasarnya apa ya? Enggak kok, ini masih baik-baik aja. Kok. Maksudnya trennya masih naik. Sangat wajar dia itu berkonsolidasi dulu teman-teman. Jadi still oke lah. Kalau mau jual 1500 juga tetap masih ada kesempatan Pak. Oke ya. Lanjut. PTBA, Aceh Pabi. PTBA yieldnya sudah 40%, tak apa layak untuk di hold jangka panjang. Ini yield apa Pak? Return atau yield dividend? Di sana. Return atau yield dividend. Kalau profit udah 40% untuk jangka panjang, PTBA bukan tipe untuk simpen jangka panjang. Namanya komoditi. Sebagus-bagusnya manajemen, kalau komoditi anjlok, ya jelek gitu loh. Jadi PTBA itu paling cocok buat trend following. Hanya simpan ketika uptrend, tidak nyimpan ketika downtrend. Gitu. Jadi PTBA bukan untuk saham invest. Ingat ya, definisi saham invest saya dan teman-teman mungkin akan berbeda. Kalau saya saham invest adalah kayak teman-teman beli properti, teman-teman tinggalin, teman-teman hidup di sana gitu loh, kayak dalam bisnis gitu loh, beli di sana. Tapi bedanya teman-teman dapat passive income kalau di bisnis saham, yaitu dari dividen. Jadi enggak ya, belum. Lalu lanjut di sini dari Prayudisa. Wah, serupa tambah bagus, begitu ya, enakan gini ya. Jadi kalau mau kasih lihat chart bisa kasih lihat chart lumayan. Nggak apa-apa, sambil saya juga nyari-nyari saham nih. Tadi udah ketemu beberapa. Dari pertanyaan teman-teman, akhirnya kan dalam IG Live ini teman-teman bisa tahu, oh besok kira-kira gue mau pantau ini deh gitu ya. Yang tadi mau dipantau udahlah, nggak usah lah, nggak bagus gitu kan. Oke, lanjut. Dari Young Horse, kejualnya di 1425. Gimana triknya supaya bisa jual pas stop loss di 1500? Ya tinggal cepet-cepet jual aja Pak.
tadi yang lanjutan LSIP ya, nggak kejual di 1.500, kejual di 1.425. Ya udah cepet-cepetan dijual aja. Gitu, secepat mungkin dijual di 1.500. Tapi kalau hari ini kan tertinggi 1470, gimana mau jual di 1.500? Gitu ya. Lanjut. Ini dari Michael Infinity. Untuk saham konstruksi gimana? Oh, ini saya udah jawab ya. Untuk konstruksi gimana? Kalau The Fed naikin suku bunga, Indo akan ikut-ikutan naikin suku bunga, berpengaruh negatif nggak? Sebelum Adikarya katanya mau red issue. Nah, itulah dia enaknya kita bukan ekonom. Oke, kita nggak perlu pusingin mengenai The Fed naikin suku bunga, impact money flow seperti apa, money flow-nya begitu, BI akan gimana, BI akan naikin suku bunga, kira-kira akan gimana dengan pasar obligasi bergerak, kira-kira gimana dengan pasar saham, IHSG bergerak, naik atau turun, gimana kira-kira dengan saham saya, oh my god itu turunnya banyak banget, The Fed, Indonesia, BI, obligasi, tok terlalu banyak, no, itu biar ekonomi yang bekerja. Kita balik ke technical di sana, teman-teman. Balik ke technical, teman-teman. Saya mau kasih lihat satu hal. Contoh nih, saham call deh, apapun ya. Ini saya hapus dulu semua. Oke. Tanpa kita perlu mengerti. Oke, nih lihat di sini ya. Di sini nih. September 2021, tanpa kita perlu tahu ada invasi Rusia, Ukraina, perang dan lain sebagainya, tapi ini harganya naik terus kok, gitu loh. Ini naik dengan flow yang bagus, oke? Di sini kan baru ada perang kan, di sini kan, kurang lebih kan. Nah pertanyaannya adalah, perang itu terjadi karena kayak kita lagi ke mall nggak sih? Gue lagi jalan ke mall nih, misalnya gini ya, lagi jalan-jalan ke mall, lagi lihat ada restoran bagus, kayaknya enak ya, gue pergi makan dong, coba padahal udah makan malam, nggak apa-apa gue mau nyoba makan malam di sana, kayaknya menarik restorannya. Apakah perang itu kejadian kayak gitu? Karena lagi main kartu gitu ya, gue bosen, gue mau perang? Enggak, prosesnya itu panjang. Somebody knows something, ya kan? Itulah kenapa mungkin harga komoditas pelan-pelan begitu dari waktu-waktu terus bergerak naik, ya kan? Sahamnya bergerak naik. Nggak mungkin cuma tiba-tiba lagi ke mall pengen makan, gua mau makan. Perang nggak mungkin kayak gitu kan, Yang membuat harga komoditi naik terus-menerus. Pasti ada prosesnya, gitu kan? Nah, jadi kalau teman-teman menguasai technical, menguasai trend, memahami bagaimana membaca trend, maka kita bisa mengeksklud faktor-faktor X di luar sana dan fokus di grafik. Dan faktanya adalah apa? Faktanya adalah harga komoditas yang naik, mungkin ya, ini hipotesa saya pribadi ya, mereka naik mungkin karena kebutuhan demand yang meningkat. Tapi mungkin gak sih ada somebody know something bahwa ini akan perang jauh sebelum bulan Februari tahun ini? Kira-kira teman-teman, ada gak orang yang akan tahu duluan, udah memprediksi duluan? Karena sebenarnya saya udah mendengar isu ini dari sejak tahun lalu, akhir tahun, kuartal 4 di sana. Tapi kalau berita baru ya mungkin berapa sebulanan terakhir ini kan. Somebody know something, somebody make move first, bisa gitu. Jadi make it simple teman-teman, make it simple. Adaro, ITMG, PTBA, apalagi, ya kan, Harum, itu semua kan prosesnya udah panjang dulu. Tiba-tiba aja klimaksnya adalah harga nikel yang naik sampai 100.000, sampai LME di suspend kan, di halt gitu kan. Tapi pada saat itu udah klimaks. Lanjut ya. Lanjut. Harum dari Sadayatana. Harum. Nah, boleh nih Harum. Oke. Trennya masih sangat bagus teman-teman. Masih sangat bagus gitu ya. Masih uptrend. Ini ARB 2 hari. Nah, biarin dulu deh. Kita lihat dulu konsolidasinya. Teman-teman lihat di sini ada double gap nih. Ini gap pertama di sini. Oke, ada gap kedua di sini. Nah, ini mungkin akan jadi area rebound dia.
Rebound teman-teman bisa sikapi dengan berbeda, sebagai level sell on strength atau sebagai level untuk konfirmasi kalau gap ketutup dan dia bisa stay di atasnya, itu cenderung bisa berlanjut naik lagi. Oke, lanjut di sini. Dari Bu Reviani lagi. Pak Rio, kalau mau masuk ke BCA itu pas jam 8 Bu, pas banknya buka Bu. Enggak ada bercanda. Pasnya menyentuh harga berapa kalau investasi jangka panjang? Nggak bisa dibilang. Kalau kita mau investasi jangka panjang, strategi kita adalah dollar cost averaging. Tiap bulan beli aja sekali, tiap akhir bulan. Atau kalau budgetnya lebih, tiap minggu beli aja sekali, tiap hari Jumat. Karena Jumat katanya selalu koreksi, misalnya gitu loh. Atau kalau budgetnya lebih banyak lagi, beli aja satu lot tiap hari, satu lot, atau mau berapa lot terserah, uang Anda ada berapa. Tapi kalau untuk jangka panjang lebih baik seperti itu. Kalau kecuali ketika market lagi crash kayak tahun 2020, baru kita boleh all in di sana. Tapi kalau kondisi lagi kayak gini-gini, lagi stabil-stabil lah, saya bisa bilang ini relatif lebih stabil gitu. Ya biasalah market naik turun gitu kan. Maka cara belinya mau nggak mau harus nyicil, biar kita dapat average lebih smooth daripada kita sekaligus beli. Oke, lanjut dari Pak Yohanes Lau BBB tadi saya udah jelasin, belum begitu oke. Lalu dari Tony Nio, cek Kobex SPMA Budi. Kobex SPMA Budi, udah lama nggak dengar kata Kobex. KOBX ya. Well, ini geraknya gini lah ya. Ya, kebayang ya. Konsolidasi lama sampai bosan, naik. Lalu konsolidasi lama sampai bosan, ya nanti dia naik lagi. Nanti untuk konsolidasi lama sampai bosan. Jadi it's not kind of trend following stock. Jadi saya nggak rekomend untuk saham ini. Kayak gitu. Oke, lalu SPMA. Konsolidasi di atas kayaknya udah jenuh dulu ya Pak ya. Udah jenuh dulu. Budi downtrend, lihat nih di bawah MA teman-teman. Di bawah MA. Enggak. Oke, nah jadi teman-teman, ini sekedar informasi aja. Kita jadi untuk melihat saham itu bagus atau enggak, ini balik lagi nih ke Anda mencari peluang itu dengan cara seperti apa? Apakah tektok jual beli jangka pendek, scalping, day trading seperti itu, atau teman-teman tipenya adalah beli simpan yang tren naik, nanti di level tertentu teman-teman jual. Kayak misalnya teman-teman nyimpen PTBA, nyimpen Adaro, nyimpen ITMG gitu ya, Harum dan lain sebagainya. Nah kalau teman-teman motifnya adalah teman-teman mau nyimpan saham yang bisa naik, bisa kita simpen agak lama untuk profit di atas, maka teman-teman harus mempelajari trend following. Salah satu komponen dari trend itu terlihat dari moving average. Tapi moving average tidak bisa menentukan level beli, level jual. Kenapa? Karena mereka relatif terlambat. Kita pakai moving average yang lebih pendek, akhirnya kita jadi pusing sendiri. Kenapa? Kadang di atas, kadang di bawah, kadang di atas, kadang di bawah. Dan akhirnya kita gabung-gabungin. MA kecil, MA lebih panjang. Kalau golden cross kita beli, kalau dead cross kita jual. Dan itu nggak menyelesaikan masalah. Kenapa? Untuk beberapa saham itu nggak bisa dipakai. Gitu. Tapi pada dasarnya harus mempelajari trend dengan moving average, MA-nya 50, 100, 200. Itu dulu. Nah, kalau teman-teman mau mendalami itu, teman-teman tinggal ikut program kita tanggal 26 Maret, Systematic Trading Management. Di sana Anda akan belajar bagaimana membuka grafik, melihat karakter sahamnya bagus atau enggak, melihat trennya oke atau enggak, dan menentukan titik beli, simpan, dan jual di mana dengan sistematis, dan masuk nanti balik ke money management. Itu adalah program reguler kita, program yang kita buat sebenarnya itu program yang kita buat untuk membantu para trader lah istilahnya. Teman-teman ikut kelas itu juga murah kok, murah banget gitu loh. Lebih mahal biaya weekend Anda gitu kan. Itu murni hanya untuk edukasi tapi berbobot gitu. Tinggal cek aja di IG story kita mengenai Systematic Trading Management. Oke, lanjut. Dari Dan Grian, MTEK ketahan di support 20-30 ya Pak, harusnya bisa mantul. Tergantung, balik lagi nih, kita aliran beli di support atau kita aliran takut ketika harga saham di level support. Karena apa?
Kadang kalau saham itu kelamaan di support, maka bisa jadi itu adalah tekanan jual yang tinggi. Kita lihat di sini. Supportnya berapa tadi? 20-30. Kenapa 20-30? Closing ya? Kenapa closing bisa jadi support? Apa karena titik-titik ini yang dihubung-hubungin? Enggak, pada dasarnya MTech ini masih dalam range konsolidasi. Jadi mau gimana pun dia bergerak, dia masih dalam range konsolidasi. Jadi belum begitu menjanjikan untuk secara tren, tapi ya mari kita cermatin dulu lah. Oke, lanjut di sini. SMRA false breakout kah Pak? Tadi kita udah bahas SMRA ya. SMRA bukan false breakout. SMRA itu breakout dan naik kok. Dari resisten 770 dia udah naik, udah tutup ke 805. Cuman untuk kenaikan panjang belum, secara teknikal belum kelihatan. Untuk jangka pendeknya. Oke, untuk jangka pendeknya belum kelihatan. Lanjut ya. Malam Pak Rio dari Saverius Usman. Waduh, udah lama nih gak ketemu nih. Terakhir ketemu di SCBD ya bro ya. Malam Pak Rio, LPPF dong, menarik banget soalnya. Udah lama nih gak ada LPPF. Wih, iya ya. Oh, tuh kan. Kita udah gini. Kita udah kasih bikin ini kita udah ngulas di tim nih, cuma suka lupa. Nah, ini kan nih. Dia setelah konsolidasi, ini udah ada garisnya nih, Dia break, dia rally. Sama seperti dulu di sini. Gini kan? Sama kayak dulu di sini. Teman-teman, jadi di technical itu ada istilah pola yang berulang. Dan ini terjadi. Gitu. Nah, setelah udah naik kayak gini gimana? Pada dasarnya kalau udah profit, kalau ngeliat seperti ini trend following aja sih sebenarnya sih. Cuma memang nggak ada support baru nih. Jadi mungkin ekspektasi itu dia bisa konsolidasi dulu lah dimanapun di situ, membentuk support baru yang menjadi landasan baru dia untuk bergerak naik lebih tinggi lagi kalau memang itu possible secara bisnisnya. Oke. Wah, cakep ya. Pola berulang. Sama nih kayak bank nih. Bank juga, kenapa tadi saya bilang bank itu jelek? Jadi bank itu ternyata bank itu tuh punya bearish flag yang terus-menerus muncul. 1 lagi ya, 2 lagi ya, 3. Gitu teman-teman. Pola yang berulang. Jadi teman-teman bisa pelajari nih. Kalau ada pola yang berulang, ada pola yang identik yang muncul, kita bisa berhati-hati. Tapi kalau untuk yang tadi bank, LPPF, polanya adalah pola naik. Gitu. Oke, lanjut. Wah, gambar udah ada LPPF tapi lupa dipantau lagi. Kadang gitu tuh. Kadang teman-teman ya, kita udah analisa, udah ngelihat ini potensi begini, tapi kadang kita jadi lupa mantau lagi gitu loh. Belum mantau lagi karena banyak yang lain kayak gitu kan. Jadi it happens to many people lah. Kayak gitu. Nah, jadi kita harus apa? Kita harus punya istilahnya adalah stock universe, teman-teman. Stock universe yang kita dapat dari stock screening. Nanti teman-teman cek ke YouTube kita, YouTube Galeri Saham. Kita baru bikin kelas free webinar minggu lalu. Minggu lalu kan kita nggak ada IG live ya kalau nggak salah ya. Nggak ada IG live, kita ada ganti jadi free webinar. Strategi stock screening dan tujuannya apa? Teman-teman coba tonton di video live kami yang di YouTube. Mungkin akan membantu teman-teman untuk membuat sebuah list saham pantauan. Oke, lanjut. Dari Egi Wijaya, Egi WJ, sok tahu saya Wijaya.
Malam Pak Rio, untuk Temas apakah kita bisa masuk di harga berapa ya? Nanti cek di ini Pak, di website kita udah ulas tuh untuk Temas, tahu saya. Cek aja di galerisaham.com. Lalu dari Yudhistira untuk Net TV. Cari jam berapa ini? Oh, masih lama. Waduh. Saya kira Net TV udah naik kemana? Hah? Udah jelek. Skip. Enggak lah. Jangan disentuh ya Pak ya. Jangan disentuh. Oke, sama baru IP itu volatilitas tinggi. Lalu dari Meili Sali, Indi gimana Pak? Tadi masuk di ARB. Tadi udah kita bahas ya bahwa Indi itu sedang dalam proses koreksi setelah naik banyak. Jadi kita biarin dulu aja, kalau dia berkonsolidasi akan kelihatan base barunya seperti apa. Lalu dari Mbak Giem. Wah, Pak Rio apa kabar? Baik Bu, ini Bu Dian dari Jogja. Saya lagi vakum tradingnya, kangen pengen gabung ke GS Pro lagi. Ditunggu ya Bu ya. Teman-teman, kita di Galeri Saham, kita ada membership namanya itu GS Pro, seperti yang Bu Dian sampaikan. Jadi di GS Pro itu teman-teman mendapatkan pertama analisa saham yang potensial, watchlist yang berisi analisa-analisa saham yang sudah kita buat, yang di sana ada trading plan-nya. Beli di level berapa, jual di berapa, target price berapa, stop loss-nya berapa, itu ada semua. Dan ada grupnya, GS Pro Trader. Nanti kalau teman-teman mau mendapatkan analisa dan trading plan yang profesional, karena pada dasarnya itu adalah trading plan tim kami sendiri yang benar-benar kita pakai gitu loh ya. Teman-teman bisa cek di Galeri Saham atau di link bio di Instagram ini, cek aja GS Pro gitu ya, GS Pro. Oke, Kobex Budi udah. Lalu ASI gimana Pak? Dari Pak Zuka. Asing masih akumulasi Pak. Kita lihat ya. ASI ini kayaknya yang nopang indeks kemarin sih. Sesuatu yang hampir tidak mungkin terjadi, tapi terjadi di saham ASII. Mana pernah seumur hidup dia naiknya kayak gini. Gak pernah teman-teman. Saya nggak tahu sih kenapa sih. Cuman I don't think big cap stock kayak gini bisa sustain bergerak seperti ini. Jadi dia kayaknya harus konsolidasi dulu teman-teman. Dan hati-hati ini ada gap. Oke. Jadi enggak sih, nanti dulu deh. Biarin dia konsolidasi dulu. Entah di berapa nantinya. Lalu dari Jerubianto, Pol Pak, harga turun terus tapi volume terus naik. POLL. Volume ya. Oh, enggak lah Pak, ini volumenya volume rapi Pak. Ini volume rapi nih, volume terus naik. Ini volume rapi, ini volume yang sangat rapi di sini. Nanti di kelas systematic trading management, teman-teman akan pelajari volume kayak gini nih, volume yang harus kita apain, gitu. Yang harus kita apain. Ini bukan volume yang bagus. Jadi lupakan dulu Pak. Kalau mau naik bisa nggak? Itu tetap bisa. Cuma secara analisa kita lebih mengedepankan ekspektasi daripada teknikalnya. Oke, lanjut ya. Ini ada pertanyaan lagi dari Zafaridwan. Salam Pak Rio. Kalau melihat newsletter Galeri Saham ada menggunakan indikator MACD, apakah ini menjadi acuan juga untuk entry point saat breakout? Enggak. Entry point tetap breakout Pak. MACD itu hanya sebatas gasnya. Kayak gitu. Jadi kalau teman-teman ya lagi ke puncak, lagi naik, walaupun jalannya naik, tapi kalau gasnya itu nggak ada, dia nggak akan naik. Nah, MACD itu anggapannya adalah gasnya. Jadi di sini saya nggak bilang volume adalah gas, enggak. Volume itu bukan gas. Maksudnya volume itu ya orang ramai atau nggak transaksi. Cuman momentumnya itu ada di MACD. Kayak gitu. Oke. Lanjut dari Herdiel, ini kenapa banyak yang tanya Temas ya? Kenapa sih dengan Temas? Oke. Tadi sore tim saya melihat ini kayak biasa-biasa aja. Bagus sih, bagus. Cuman
Kok pada banyak yang nanya ya? Iya. Ya, kalau dia di atas 1870 akan menarik. Teman-teman cek aja di website kita. Kita ada ulasan mengenai temas. Oke, lanjut. ASI udah, Inko udah dari Bu Erna, lalu Adaro gimana? Tadi Adaro kita juga udah bahas. Teman-teman, kalau teman-teman yang baru bergabung nonton IG Live ini, teman-teman bisa tonton ulang di IGTV, di Instagram Galeri Saham ya. Karena saya harus menghemat waktu, jadi sampai udah diulas kita nggak akan bisa bahas lagi. Oke. Dari YN Yoni, itu pakai MA berapa aja Pak? Saya pakai MA-nya itu 50, 100, 200. Aneh ya, gede-gede MA-nya nggak pakai yang kecil-kecil. Karena untuk mapping trend, kita harus ambil yang major. Jangan yang kekecilan, kita akan hilang trennya. Oke, lanjut. Dari Tri Laksono Yohanes, PTPP Adaro gimana Pak Rio? Ini juga udah dibahas ya Pak ya. Nanti Bapak bisa coba tolong cek di rekaman. SMRA dari Piscok juga udah kita bahas. Lalu dari Winarno Harjianto, Arto. Wah, udah lama nggak kita lihat Arto, karena terakhir kita bahas Arto itu kita lihat kecenderungannya adalah exhausted, udah capek, udah ini berat teman-teman, udah gitu. Teman-teman boleh main swing, lagi turun beli, naik dikit dijual. Cuma secara tren, don't expect Arto bisa gerak seperti ini lagi, udah nggak mungkin, udah berat. Di sini kayak gini lagi relatif berat, jadi belum dulu. Indi dari Susan Cucu udah kita bahas juga, tinggal cek di rekamannya Bu ya. Lalu Agi turun dalam, yes Agi nih. Iya, Agi ini gagal naik nih, ini gagal nih. Dia ada potensi naik tadinya, udah kayak double bottom kan, udah mulai naik. Ketika naik, ini ada pola yang lebih gede lagi nih, tak kayak triangle lah kurang lebih. Ya tapi dia udah gagal naik, ya udah ini artinya mau nggak mau harus dihindari dulu teman-teman, harus dihindari dulu. Dari Rizky Rahmi, buka udah selesai belum tutupnya? Kok nggak buka-buka lagi? Sebenarnya buka itu kita punya target yang gitu deh. Wih, udah sampai lo 200-an. Iya, 240 lah dipantau lah ya. Buka. Oke. Lalu coba saya lihat cek dulu. Oke teman-teman, jadi ini udah di ujung acara. Teman-teman coba perhatikan tren ya. Jadi tren tuh pakai moving average aja. Pertama 50, 100, 200. Teman-teman akan melihat gambaran besar saham yang bagus tuh gimana sih terhadap moving average. Saham yang turun terus gimana sih terhadap moving average tadi. Jadi teman-teman coba perhatikan. Dan untuk teman-teman yang mau mendalami tren, mempelajari tren, teman-teman tinggal cek tanggal 26 Maret itu ada kelas Systematic Trading Management. Silakan daftar hari Sabtu dari jam 8.30 sampai jam 12.30. Teman-teman pastikan ikutan kalau ada waktunya, dan coba luangkan waktu untuk mempelajari hal tersebut. Dan untuk besok hari ini kan Rabu, besok itu Kamis. Seperti biasa hari Kamis jam 12 siang, jam istirahat, jam 12 sampai jam 1 akan ada streaming dari Trading Lab Galeri Saham. Programnya namanya adalah Trading Lab. Kita akan bahas beberapa saham potensial yang bisa menjadi trading idea buat teman-teman semuanya. Dan kalau teman-teman mau mendapatkan rekomendasi analisa berbasis tren, jangan lupa tulis email Anda di kolom komen. Oke? Hanya ketika IG Live ini berlangsung, jangan pas lagi rekaman. Tulis di kolom komen email Anda. Tim kami akan bantu compile untuk dimasukkan dalam free newsletter untuk besok. Teman-teman setiap pagi udah mendapatkan, setiap jam 8 lah, dapatkan analisa, ide-ide saham apa yang secara tren bagus. Dan sisi lain, kita juga share saham-saham mana yang bisa berpeluang turun. Jadi kita di Galeri Saham gak hanya ngomongin sahamnya naik. Saham naik kita rekomendasi, keluar urusan lu. No. Kita juga ngerekomendasi saham yang beresiko mengalami penurunan. Oke, tulis email Anda dan sambil saya cek beberapa pertanyaan lain yang belum kejawab, silakan saya akan cek. Silakan tulis email untuk kita masukkan dalam newsletter kalau Anda mau.
Arto. Nah, dari Pak Winarno lagi nih. Arto masih bisa turun lagi nggak? Gimana Pak, punya di harga 16.300. 16.300 ya. Coba kita lihat di sini. Saya cepat aja, nggak bolak-balik layar ya Pak ya. Wah Pak, belum lah Pak. Enggak. 16.000 mungkin, ribon-ribonnya dia. Gini, kalau dia nggak mampu balik naik ke atas 15.3, kelihatannya dia akan lebih cenderung turun daripada nanti naik lagi. 15.300 batasannya Pak. Oke, lanjut. Dari Dona Kavi. Ini kayak pertanyaan terakhir ya. Seri teori harusnya sudah cut loss, tapi karena sudah terlanjur terlambat dan sedang floating loss terlalu banyak, akhirnya sayang banget tuh cut loss. Beri dong pandangan agar berani cut loss dalam kondisi begini. Ingat, ini menarik nih. Harusnya udah cut loss, tapi karena sudah terlambat dan jadi floating loss terlalu banyak, akhirnya sayang banget cut loss. Jadi kunci pertama adalah jangan beli ketinggian dulu. Poin pertama gitu, jangan beli ketinggian. Karena kalau beli ketinggian, cut loss-nya susah. Di sana, cut loss-nya susah. Belinya di rendah, pakai metode konsolidasi, akumulasi. Tentu akan belajar itu di kelas Systematic Trading Management juga. Konsolidasi, maka ketika beli di bawah, cut loss-nya tuh enak, masih di bawah. Tapi kalau kita beli udah agak atas, udah mulai naik, cut loss kita tuh udah ngira-ngira teman-teman. Cut loss kita udah ngira-ngira dan itu nggak terlalu ideal. Jadi pertama adalah jangan beli di atas, oke? Walaupun saya berani cut loss, nggak bisa jadi telat kan gitu kan. Nah itu yang pertama. Kedua, cut loss itu harus punya parameter khusus, nggak boleh berubah-ubah, nggak boleh setiap harga naik gue cut loss di level sekian, harga naik gue cut loss level sekian, karena itu ujungnya jadi feeling. Nah biasanya kalau urusan feeling, namanya manusia, positive thinking. Udah turun, enggak lah kayak bisa naik lagi. Seperti itu. Nah itu kita harus hati-hati. Oke teman-teman, ini udah 1 jam. Semoga bermanfaat. Semoga IG Live ini bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya. Dan pastikan bahwa apa yang kita bahas di sini adalah insight secara teknikal. Jadi urusan beli, jual, dan lain sebagainya, kembalikanlah ke trading plan teman-teman, ke money management masing-masing dari teman-teman semuanya. Gitu aja dari saya, semoga bermanfaat. Selamat malam, have a nice trading day untuk besok hari. See you.